Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Pemirsa, jam pulang perkantoran sudah mulai terlihat kondisi lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas dari jalur arteri yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang terpantau pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan adanya antrian pada traffic light di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat yang perlu Anda antisipasi. Dan kami himbau untuk selalu berhenti di belakang garis stop agar dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kondisi lalu lintas dari tol dalam kota yakni pada sore hari ini juga peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Harap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, pemirsa, saya ajak kita pantau di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun yang akan mengarah menuju ke arah Cawang terpantau cukup ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop. Juga antisipasi banyaknya pedagang yang turun ke traffic light untuk menawarkan dagangan yang perlu Anda antisipasi. Dan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup ramai lancar. Harap berhati-hati kendaraan roda 2 di kawasan ini dikarenakan masih terpantau di CCTV kami kendaraan roda 2 yang melawan arah yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga saya ajak kita pemirsa pantau di Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Dr. Muwardi yang akan menuju ke Slamet Riyadi terpantau lancar. Dan dari arah Dr. Muwardi yang akan menuju ke arah sebaliknya terpantau cukup ramai dan lancar didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap berhati-hati dikarenakan kawasan ini baru saja diguyur hujan, antisipasi jalanan licin di kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas dari Jalan Slamet Riyadi yang akan menuju ke Dr. Wahidin masih terpantau cukup relatif lancar. Kami himbau untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar ketika melintas kawasan ini. Dan pemirsa, saya ajak kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Pasar Lemabang, Sumsel. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari Jalan RE Marta Dinata yang akan menuju ke Pasar Kuto maupun Pelabuhan Bom Baru terpantau cukup lancar. Dan dari Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke arah Marta Dinata terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini. Untuk itu antisipasi dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain agar nyaman dan aman selama perjalanan Anda. Dan pengendara agar berhati-hati dikarenakan terdapat banyak aktivitas masyarakat di kawasan ini seperti para pejalan kaki dan juga warung-warung di sepanjang kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Jika Anda ingin mengupdate informasi terupdate, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan balpres atau pakaian bekas dari luar negeri di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penyelundupan tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda dan polisi berhasil amankan ratusan balpres. Pemirsa, Polda Metro Jaya melalui Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali berhasil mengungkap kasus penyelundupan balpres atau pakaian impor ilegal yang terjadi di beberapa wilayah hukum Polda Metro Jaya. Terdapat dua kasus ataupun dua lokasi di mana Polri berhasil melakukan ataupun mengungkap kasus-kasus penyelundupan balpres atau pakaian ilegal ini, yang mana lokasi pertama terletak di wilayah tepatnya ada di tol Jakarta Cikampek di kilometer 19 dan juga ada di wilayah Duren Sawit. Memasuki kasus pertama yang mana sebelumnya Polri atau melalui Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penyelundupan balpres yang terjadi di wilayah Duren Sawit tepatnya pada tanggal
11 November 2025 yang berlokasi persis di Jalan Laut Samudra, Durensawit, Jakarta Timur. Yang mana sebelumnya pada saat pengungkapan, Polda Metro Jaya melalui Ditreskrim Sus berhasil menyetop ataupun memberhentikan salah satu truk berukuran besar yang diketahui membawa puluhan balpres yang nantinya akan dikirimkan ke suatu tempat. Dan setelah melakukan penyetopan ataupun juga berhasil memberhentikan beberapa truk yang nantinya akan membawa balpres-balpres tersebut, diketahui lebih lanjut melalui penyelidikan lebih dalam, truk-truk tersebut akan membawa kumpulan balpres tersebut ke salah satu PT berinisial RPD yang terletak di wilayah Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, setelah melaksanakan ataupun juga menuju ke tempat di mana truk-truk tersebut akan menaruh ataupun juga meletakkan balpres tersebut, polisi berhasil mengamankan sebagian besar balpres kurang lebih sebanyak ratusan yang persis bisa dilihat di depan layar kaca Anda ataupun di belakang saya pemirsa. Terdapat hampir sekitar ratusan balpres yang berisikan kurang lebih pakaian-pakaian bekas impor yang bisa dibilang di dalamnya juga masih banyak sekali pakaian-pakaian dengan brand-brand ternama. Dan tentunya bukan hanya pakaian bekas, akan tetapi pakaian-pakaian dengan brand ternama yang masih bisa dibilang merupakan barang reject dari perusahaan-perusahaan yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, setelah melaksanakan pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang bisa dibilang merupakan aktor utama, mulai dari sopir, admin hingga penanggung jawab dari PT yang berinisial RPD. Lanjut ke pengungkapan kedua yang itu dari kilometer 19 tol Jakarta Cikampek, Kecamatan Tambun, Bekasi, yang mana dari hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan, terdapat 239 balpres yang berhasil diamankan beserta sopir yang membawa balpres-balpres tersebut menggunakan truk berukuran besar. Dan diketahui juga dalam satu truknya tersebut terdapat sekitar 100 hingga 110 balpres yang rencananya akan dikirim ke luar kota untuk diperjualbelikan ke masyarakat. Selain itu juga perlu diketahui pemirsa, tadi Ditjen Kemendak juga menyebutkan bahwa dari negara sendiri tidak melarang adanya penjualan pakaian bekas, akan tetapi yang dilarang adalah penjualan pakaian bekas yang berasal dari impor luar negeri. Jadi maksudnya adalah ketika masyarakat ingin melakukan impor pakaian bekas dari luar negeri dan ingin dijual belikan atau dikomersilkan, hal tersebut dilarang dengan ancaman pidana 5 tahun dan juga denda sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu juga dari para tersangka yang berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya masih terus didalami lebih lanjut terkait dengan modus operandi maksud saya, dan juga motif terkait apa yang akan dilakukan dengan balpres-balpres yang nantinya akan didistribusikan ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, berbeda dengan patroli konvensional, penggunaan sepeda dinilai lebih efektif untuk menjangkau lokasi-lokasi yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor, seperti area permukiman padat dan pasar tradisional. Pada pelaksanaannya, personel menyusuri rute strategis di sekitar Desa Buli dan Pasar Subaim. Guna memastikan situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif, Polres Halmahera Timur melalui Satuan Samapta melaksanakan patroli bersepeda di Kecamatan Maba. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kegiatan tersebut, personel tidak hanya berkeliling, tetapi juga aktif memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi kewaspadaan terhadap tindak kriminal, pentingnya menjaga keamanan lingkungan, serta penekanan pada tertib berlalu lintas. Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan atau informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan mereka. Respon masyarakat terhadap terobosan ini pun sangat positif. Kehadiran polisi yang bersepeda dinilai menciptakan kesan lebih akrab dan tidak menakutkan. Kegiatan patroli sepeda ini rencananya akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bentuk komitmen nyata Polres Halmahera Timur dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena presisi utama akan segera kembali.